colornya kita bisa tambahin di sini. Font size sama dengan 50 px, kemudian juga misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede di sini, dan video ini adalah video lanjutan untuk Elementor tutorial. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagian dalam, tajuk, dan juga terakhir untuk gambar. Nah, yang ini. Nah, kemudian selanjutnya atau di video kali ini saya akan membahas tentang atau terkait dengan penyuntingan teks. Nah, baik. Jadi kita langsung saja ya, langsung klik kemudian geser ke kanan. Oke, sebentar ya. Nah, seperti ini. Kalau di tengah kan nggak ada, di bawah judul ya ini. Kalau di atas sedikit mungkin nanti posisinya, bukan mungkin ya, tapi posisinya akan berada di atas judulnya. Saya taruh di bawah. Oke, kemudian saya edit ya untuk bagian teks ini. Pastikan kalau kita mau mengedit satu bagian, misalkan ini kan untuk penyunting teks. Nah, berarti kita klik icon yang ini ya, yang pensil, tapi yang diarahkannya itu kotaknya itu ke bagian penyunting teks. Nah, kalau ini kan untuk heading. Nah, sekarang ini kita edit yang bagian teksnya. Nah, kemudian di sini ada teks. Nah, ini untuk sampel teks ya. Di sini ada jenisnya itu paragraf, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, biasanya kalau saya itu di sini biasanya itu heading 2. Kalau mau menggunakan subjudul. Nah, sebenarnya sih tergantung dari posisinya ya. Kita bisa menggunakan heading 2 atau bisa juga menggunakan paragraf. Tapi untuk ukuran teksnya nanti bisa diperbesar, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk warna teks, ini perataan. Nah, kita klik ya, biar lebih lengkap untuk penyuntingannya seperti ini. Ini untuk warna teks, ini untuk coret. Nah, kemudian di sini kan contohnya seperti ini ya. Nah, di sini biasanya itu adalah subjudulnya. Nah, kemudian untuk warna bisa dibuat warna putih ya biar lebih kelihatan jelas. Oke, nah ini sudah kelihatan jelas ya. Jadi di sini judul, subjudul, kemudian setelah itu kita bisa atur untuk bagian teksnya. Nah, di sini warnanya putih ya. Jadi nggak kelihatan untuk bagian penyuntingannya. Nah, kemudian jika kita mau mengedit lagi, misalkan bagian kolom untuk teksnya, langsung ke gaya. Nah, kemudian sebenarnya di sini juga ada ya, bisa perataan kiri, tengah, kanan, dan rata kiri kanan. Nah, kemudian juga untuk warnanya di sini juga kita bisa atur ya. Untuk penulisan juga sama. Sebenarnya nggak beda jauh dengan heading ya. Di sini ada jenis huruf atau fontnya. Saya buat agar sama ya, menggunakan Poppins. Nah, untuk ukuran di sini menggunakan pixel, kemudian di sini kalau untuk judul itu kan kurang besar. Saya buat agak lebih besar ya, kemudian untuk perataannya rata kiri, biar sama seperti yang headingnya. Nah, kemudian biasanya kalau untuk subjudul ini kebanyakan teksnya. Nah, segini aja cukup. Kembali lagi ke gaya, kemudian di sini untuk penulisan, di sini Poppins, oke, ukuran pixelnya mungkin 25 ya. Oke, segini aja cukup ya. Ini menyesuaikan aja ya, sesuai dengan ini yang terpenting itu ini tergantung dari teksnya juga. Misalkan di sini kan contohnya itu seperti ini ya, ini judulnya, kemudian ini subjudulnya. Atau kita juga bisa balik sebenarnya seperti ini. Subjudul dulu baru judul dulu. Cuman kebanyakan atau rata-rata itu judulnya dulu baru ke subjudul. Nah, kemudian di sini kan ada di bagian judul ini ya. Ini ada inline CSS. Nah, seperti ini. Kita juga sebenarnya bisa men-style dalam satu teks ini ya, atau dalam satu kata di dalam subjudul ini. Nah, kembali ke konten. Ini saya sedang mengedit ini ya, kembali ke konten. Nah, kemudian di sini kan nggak ada. Saya blok aja biar bisa membacanya gitu. Nah, oke, di sini saya akan coba edit ya. Oke, di sini sudah.
Nah, bisa dilihat ya di sini ada span style, colornya yaitu kuning, font size-nya 50 pixel. Nah, untuk kata elite, oke, saya tutup dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak berpengaruh. Nah, di sini bisa dilihat ya. Span style, colornya itu yellow atau kuning, font size-nya 50 px, kemudian teks atau katanya itu adalah elite. Nah, jadi meskipun ditutup, ini nggak berpengaruh di sini di bagian penyuntingan teks. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Di sini kalau judul kita bisa langsung buat style di sini ya, inline CSS-nya di sini di bagian kolomnya. Tapi pada saat kita menyunting teks, ternyata di sini nggak berfungsi gitu. Oke, sebentar ya. Nah, di sini kan ada span, saya blok dulu ya biar, atau warnanya saya ubah dulu ya biar kelihatan ke hitam aja dulu. Nah, di sini ada elite span, padahal ini sudah betul ya, sudah ditutup, tapi tidak berpengaruh gitu di sini yang nggak ada perubahan. Oke, jadi untuk teks itu ada perbedaannya. Di sini kan ada visual. Nah, kita ubah dulu nih ke teks. Nah, baru di sini kita bisa edit. Contohnya seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke visual. Nah, kemudian untuk yang ini, oke, kita hapus dulu. Nah, ini juga sama, kita hapus ya tag penutupnya. Nah, saya coba ulangi di visual ya. Kembali ke teks, ke sini ya, ke teks. Nah, kemudian di sini span style, colornya itu oke hitam ya ini. Nah, kemudian di bagian elite. Nah, oke, ini untuk span style ini, inline CSS ini tag pembuka dan ini tag penutup. Jadi semua warna dari tag pembuka sampai tag penutup warnanya itu yang ini. Yang ini kode hex ya. Nah, kemudian ketika kita mau mengedit atau mau merubah misalkan satu kata. Oke, saya ubah seperti ini. Nah, elite-nya itu kita tutup. Nah, ini kan belum ditutup ya. Jadi ngikut gitu. 50 pixel, kemudian juga colornya itu kuning. Nah, kita tutup hanya elite aja misalkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, salah satu penyebabnya itu tadi kenapa nggak berpengaruh, yaitu di sini, di visual. Kita mengeditnya di visual. Kalau misalkan kita ubah lagi misalnya ke putih nih. Atau saya blok ya. Saya ubah ke putih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita kembali ke visual. Nah, di sini ternyata font size-nya itu langsung ke 50 pixel aja elite. Untuk colornya kita bisa tambahin di sini. Span style font size sama dengan 50 px, kemudian juga misalkan nah kurang lebih seperti ini. Jadi ini otomatis yang ngikutin dari tag pembuka sampai tag penutup warnanya itu putih, ngikutin yang ada di sini di visual. Nah, cuman ketika kita mengedit di visual, kita nggak harus paham coding, tinggal ngikutin aja seperti Microsoft Word itu juga Microsoft Excel itu kan menggunakan cara yang seperti ini gitu. Tapi di dalam pemrograman di sini kita kembali atau masuk ke menu teks. Kemudian di sini kita bisa style satu kata, satu kalimat atau satu paragraf. Yang penting kita perhatikan tag penutupnya di sini di mana. Contohnya saya ganti ya tag penutupnya di sini di sini ya. Nah, jadi ada beberapa kata. Karena tag penutupnya di sini, ini tag pembuka untuk men-style beberapa kata. Tapi untuk keseluruhan ini warna ya. Di sini di atas, di sini di awal tag pembukanya dan tag penutupnya di akhir. Nah, berarti keseluruhan akan terstyle gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk subjudul ya ini terlalu besar. Saya ganti ke font size-nya tadi kan 25-an aja atau 28 ya. Oke, ini 280 ya, mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini biar nggak terlalu berbeda jauh. Nah, untuk warnanya sendiri di sini saya cuman mau elite-nya aja. Oke, ini tag penutupnya saya pindahkan ke sini aja ke elite. Nah, biar seperti ini. Nah, setelah itu, ini kan baru penyunting teks, kemudian ke bagian teks, dan juga ke gaya. Kalau untuk gaya mungkin tidak berbeda jauh dengan judul atau heading ya di sini di bagian penyunting teks.
Nah, di lanjutan pun sebenarnya juga sama. Ini masih ke video tutorial yang sebelumnya ya, yang ini. Yang sunting bagian, kemudian juga di sini kolom dan lain-lain. Ini sama aja, nggak beda jauh seperti margin, padding, lebar, kemudian juga di sini ada transformasi, ini efek gerakan, ini sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Kemudian juga batas juga di sini ada. Nah, kemudian juga di sini ada latar, ada menutupi atau mask. Nah, ini saya menggunakan ini ya. Saya aktifkan kemudian menggunakan yang segi 6. Nah, kalau seperti ini kan nggak kelihatan ya kalau teks. Nah, kurang lebih penjelasan singkat atau dasarnya yang harus diketahui untuk penyuntingan teks itu yang penting di sini. Jadi ketika kita mau men-style atau mengedit beberapa bagian atau beberapa kata, kita bisa langsung mengeditnya di sini ya di text editornya. Tapi kalau misalkan kita hanya mengedit satu kata seperti ini, kita ke teks dulu, baru kita style di sini apa yang kita inginkan. Oke, untuk inline CSS mungkin yang penting itu penulisannya seperti ini ya. Ini span style sama dengan ini kutip 2 ditutup dengan kutip 2, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai ini titik koma. Kalau untuk ini sebenarnya sih untuk materi CSS ya. Jadi ini di luar dari Elementor Page Builder ya. Biasanya kan kalau untuk Page Builder sendiri itu terkenal dengan drag and drop tanpa harus paham coding. Cuman ya untuk pengenalan tidak apa-apa. Biar lebih menarik untuk tampilan landing page. Oke, mungkin itu saja ya video tutorial atau penjelasan terkait dengan penyuntingan teks yang harus kita tahu atau yang minimalnya atau dasarnya juga harus tahu. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita harus beberapa kali mencoba dan beberapa kali membuat sebuah landing page agar nanti hasilnya bisa lebih bagus lagi. Oke, terima kasih.